Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatunisa dengan NIM 220103046 akan mempresentasikan implementasi Pancasila dalam keperawatan. Topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian Pancasila. 2. Aplikasi Pancasila dalam norma pada profesi keperawatan. 3. Peran Pancasila dalam keperawatan. 4. Tujuan norma dalam profesi keperawatan. 5. Penerapan Pancasila dalam profesi keperawatan. Perawat, sebagai salah satu bagian di dalamnya, juga mempunyai ikatan penting dengan Pancasila. Ikatan ini yang menjadi pedoman utama bagi perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan rela berkorban dan penuh tanggung jawab. Perawat profesional selalu berada di bawah nilai dan kaidah Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan shila, vokal i pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sedangkan shila, vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, kata Pancasila dengan vokal i pendek dengan makna lesikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Yamin 1950-437. Pengertian Pancasila menurut KBBI. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Peran Pancasila dalam keperawatan. Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki etika, moral, nilai, dan norma yang baik. Etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Aplikasi Pancasila sebagai landasan etika keperawatan. Etika berkaitan erat dengan norma karena etika merupakan cara bertingkah laku yang mengatur bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu norma tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap norma yang ada di masyarakat. Pancasila merupakan pedoman hidup yang berakar pada kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan kenegaraan. Etika dalam dunia keperawatan pun perlu memerhatikan dan menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat sesuai dan diterima masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila cukup mewakili semua aspek asuhan keperawatan yang dibutuhkan sehingga kita perlu mengetahui untuk selanjutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keperawatan. Yang kedua, moral. Nilai moral merupakan penilaian terhadap tindakan yang umumnya diyakini oleh para anggota suatu masyarakat tertentu sebagai yang salah atau yang benar. Berkowitz Z. 1964. Jadi, jelas bahwa seorang perawat harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakannya. Seorang perawat harus mempunyai prinsip-prinsip moral, tetapi prinsip moral itu bukan sebagai suatu peraturan konkret untuk bertindak, namun sebagai suatu pedoman umum untuk memilih apabila tindakan-tindakan yang dilakukan perawat itu benar atau salah. Seorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi terhadap sesama, karena dengan begitu, antara perawat dan pasien akan terjalin hubungan yang baik. Perawat akan merasakan kepuasan batin bila ia mampu membantu penyembuhan pasien dan si pasien sendiri merasa puas atas pelayanan perawatan yang diberikan. Dengan kata lain, terjadi interaksi antara perawat dan pasien.
Ajaran moralitas dapat juga berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, dalam sila 1 dan sila 2. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita meyakini akan adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang akan selalu mengawasi segala tindakan-tindakan kita. Begitu juga dengan perawat. Bila perawat melakukan malpraktik, mungkin ia bisa lolos dari hukuman dunia, tetapi hukum Tuhan sudah menanti di sana, di akhirat. Jadi perawat harus mampu menjaga perilaku dengan baik, merawat pasien sebagaimana mestinya. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini jelas bahwa moralitas berperan penting, khususnya moralitas perawat dalam menangani pasien. Perawat harus mampu bersikap adil dalam menghadapi pasien, baik itu kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, semua diperlakukan sama, dirawat sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. 3. Nilai dan norma. Nilai dan norma memiliki hubungan. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Science. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat hakiki, intisari atau makna yang terdalam. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal. Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan nyata, maka perlu dirumuskan yang lebih konkret dalam wujud norma. Aturan-aturan berupa perintah dan larangan yang terdapat dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang oleh masyarakat dianggap baik, benar, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Jadi, hubungan antara nilai dan norma terletak pada dijadikannya nilai sebagai sumber dari aturan-aturan yang menuntun tingkah laku manusia agar harapan-harapannya dapat menjadi kenyataan. 3. Aplikasi Pancasila dalam norma pada profesi keperawatan. Pancasila sebagai norma keperawatan. Norma-norma yang dapat diterapkan dalam keperawatan adalah sebagai berikut. Norma adat sobat santun. Perawat harus dapat menghargai adat istiadat seorang pasien dan menjaga sikap dan tingkah laku di ruang lingkup pekerjaan dan ruang lingkup masyarakat. Norma hukum. Seorang perawat harus mematuhi prosedur dan undang-undang tentang keperawatan. Norma moral. Perawat harus memiliki moral yang bersifat melayani pasien. Perawat harus bersikap sopan dan ramah dalam menghadapi pasien. Norma agama. Perawat harus memiliki sifat toleransi terhadap masing-masing kepercayaan pasien. Tujuan norma dalam profesi keperawatan. Tujuan. Seorang perawat hendaknya memiliki sifat keterbukaan terhadap pasien, keluarga, maupun tenaga medis lainnya. Menciptakan tenaga keperawatan yang kompeten, ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan demi terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya sebagai tolak ukur dalam tindakan medis, serta meminimalisir tindakan yang menyimpang dalam bidang medis. Seorang perawat harus mempertanggungjawabkan secara moral dan etika atas tindakannya. Seorang perawat harus memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pasien. Seorang perawat harus dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan benar. Seorang perawat hendaknya memiliki etos kerja dengan produktivitas kerja, cara kerja yang efisien dan efektif. 5. Penerapan Pancasila dalam profesi keperawatan. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perawat harus mampu menjaga perilaku dan etika dengan baik karena Tuhan selalu mengawasi. Kedua, perawat harus saling menghormati agama pasien. Perawat wajib membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien bukan saja dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi terhadap sesama. Dengan kata lain, terjadi interaksi antara perawat dan pasien. Pekerjaan perawat merupakan panggilan kemanusiaan dengan mendahulukan kepentingan klien. Perawat dalam memberikan pelayanan harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Pekerjaan perawat adalah panggilan kemanusiaan, maka imbalan jasa yang menjadi haknya tidak bisa disamakan dengan jasa dalam usaha lain.
karena sifat pekerjaan perawat adalah pekerjaan mulia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perawat dapat menopang hubungan kerja sama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di keperawatan, agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien. Perawat dalam bekerja sama dengan teman sejawat harus memelihara saling pengertian dengan sebaik-baiknya. Perawat bertindak melindungi klien dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan legal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan tindakan, perawat perlu membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan kerjasama dengan dokter atau ahli medis lain. Perawat menggunakan ilmu keterampilannya untuk kepentingan pasien, dan bila tidak mampu wajib merujuk kepada yang lebih mampu. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 5. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan yang diberikan harus berdasar pada nilai yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.